Tapi ingat, surga tidak ada panitianya, Pak. Tapi tahun-tahun 10 tahun terakhir ini banyak adik-adik saya yang alumni Timur Tengah itu banyak kegenitan. Sudah mulai banyak jadi panitia surga. Saya sendiri alumni sana, Pak. Tapi saya nggak segenit mereka. Kenapa saya bilang genit? Bentar-bentar orang ibadah haram, bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar syirik, bentar-bentar kafir. Nggak usah ributin kayak gituan. Surga mah nggak pakai panitia. Bapak mau dibilang bid'ah, mau dibilang syirik, mau dibilang ngapain juga sama orang nggak ngaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin wa ba'du. Samahatul fudala wal karama, para masyayikh, para kiai, para imam dan takmir masjid Jami' Kota Raya, terkhusus kepada Ustadz Ya'qub. Ya'qub itu bapaknya Israel, Pak. Cerita tentang Bani Israel sebenarnya biangnya ya beliau ini. Biangnya Israel ya beliau. Saya sebelum sampaikan nanti saya cerita siapa Ya'qub dan apa itu Bani Israel. Pas kebetulan ketemu sama orangnya itu. Karena yang masuk surga itu pasti sedikit. Dan itu termasuk Anda yang datang siang ini. Nah, cerita-cerita masuk surga, ada yang mau berangkat hari ini? Sampean mau berangkat hari ini? Siap sekali kelihatannya. Masya Allah. Sebab kata Allah dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang masuk surga tidak banyak. Yang masuk surga itu golongan-golongannya sedikit. Kita bicara hari ini saja yang jelas-jelas. Penduduk dunia hari ini hampir mencapai 7 miliar kurang lebih. 7,8 miliar. Yang muslim cuma 1,8 miliar. Berarti yang tidak beriman kepada Allah itu jumlahnya 6 miliar. Paling dekat dengan kita, nggak usah kita ledekin. Ini masjidnya mestinya sudah penuh kata Ustadz Ya'qub. Tapi sebenarnya ini penuh. Ini yang hadir kurang lebih berapa? 150. Yang makhluk gaibnya 5.000 sebenarnya. Tapi tidak usah sedih. Sebab janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat seseorang masuk masjid, rajin datang ke masjid, nih yang rajin datang ke masjid nih, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa mereka dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang sedang duduk pagi hari ini di masjid ini, kita sedang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah khawatir. Saya kasih tahu lagi janji Rasulullah kepada panitia. Mana panitianya ini? Ini jangan-jangan panitia semua ini. Bingung saya dari tadi. Ini mana panitianya? Tapi husnudzon saya, insya Allah ini panitia semua ini. Tapi ingat, surga tidak ada panitianya, Pak. Tapi tahun-tahun 10 tahun terakhir ini banyak adik-adik saya yang alumni Timur Tengah itu banyak kegenitan. Sudah mulai banyak jadi panitia surga. Saya sendiri alumni sana, Pak. Tapi saya nggak segenit mereka. Kenapa saya bilang genit? Bentar-bentar orang ibadah haram, bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar syirik, bentar-bentar kafir. Nggak usah ributin kayak gituan. Surga mah nggak pakai panitia.
Bapak mau dibilang bid'ah, mau dibilang syirik, mau dibilang ngapain juga sama orang nggak ngaruh. Toh nanti kita yang ditanya sama Allah nggak mungkin. Abang kita siapa bang? Namanya siapa? Hah? Susah bener namanya bang. Ya panggil Bang Yono ya. Nanti abang masuk surga nggak mungkin ngelebatin tetangga. Ada orang gara-gara masalah kita sholat beda ribut. Yang paling sering kita temukan masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang fikih yang sering kita perdebatkan. Gara-gara berdebat di masjid lama-lama sumbu pendek tongkeng, lama-lama tak datang ke masjid. Hanya gara-gara imam ada yang kunut, ada makmum yang tak kunut. Saya jelasin sedikit saja. Dari 4 madhab fikih yang ada itu berbeda pandangan. Pertama Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas berguru kepada tabi'in, namanya Nafi. Nafi berguru kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik kalau sholat subuh kunut, tetapi kunutnya itu tidak jelas atau suaranya sir dan dibaca sebelum ruku. Allahumma hdini fiman hadait, tidak kedengaran ke belakang. Walaupun jadi imam sekalipun beliau kunut, tapi suaranya tidak jelas, tidak dikeraskan. Allahumma hdina fiman hadait. Ada lagi namanya Imam Hanafi, madhab Hanafi, berada di Basrah, Irak dan sekitarnya. Kalau sholat subuh beliau tidak berkunut. Kenapa? Kata beliau, dulu Nabi berkunut, dulu Nabi tidak berkunut, kemudian kunut, dan setelah itu Nabi tidak berkunut. Ada lagi namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam yang kita anut dalam madhab fikih. Beliau kunut, tapi kunutnya setelah bangun dari ruku. Allahumma hdini fiman hadait. Dikerasin kalau ada jamaah di belakang, Allahumma hdina fiman hadait. Yang keempat namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenal dengan Imam Hambali, dan itu murid dari Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i berkunut, tetapi muridnya tidak berkunut. Tapi murid yang bernama Imam Ahmad ini kadangkala kunut, kadangkala tidak. Kunut di dalam kondisi tertentu, seperti cerita kita tadi di jalan, ketika kondisi COVID-19, musim corona, semuanya yang tak pernah sholat kunut semuanya datang ke masjid. Saya tengok, Pak Lai rajin kali, baru 2 hari aja Pak Ustaz. Ngapa rajin sini? Takut corona rupanya. Jadi sekarang mau kunut tidak kunut di masjid ini sama, tidak usah dipersoalkan. Tapi bagi madhab Syafi'i, madhab umum yang kita pakai di Indonesia, rata-rata berkunut. Kenapa saya sampaikan ini? Sebagai pembuka aja dulu. Saya ceramahkan 5 jam ya. Hah? 5 jam? 6 jam? Ini kurang asem ini, jadi masa kiai disuruh-suruh ini. Saya ceramah nggak lama Pak, karena perut saya sebenarnya waktunya sarapan ini. Gini loh Pak, kita datang ke masjid ini dengan hikmah Isra dan Mi'raj, dan tarhib Ramadan menjadi bekal kita meraih Ramadan yang sempurna. Tarhib itu maknanya menyambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan bagi dirinya, Allah haramkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Cuma kalimat senang itu jangan cuma senyum. Yang banyak senang kan biasanya mama-mama nih Pak. Mau masuk Ramadan yang senang kan ibu-ibu. Banyak baru baju baru ini katanya kan. Maka menjelang Ramadan, biasa istri saya bawa jalan-jalan ke mall. Tapi penyakitnya ibu-ibu di mana-mana itu kan, kalau ngelihat barang bagus kan celingak-celinguk terus. Maka saya punya trik untuk bapak-bapak. Kalau bapak ajak istri bapak main-main ke mall, pegang tangannya. Pegang tangannya. Saya pernah bawa istri saya, kelihatan sama santri saya, bah,
Abah sudah berapa tahun menikah dengan Umi? 21 tahun. Pas ngelihat tangan saya pegang istri, wah mesra sekali ini. 20 tahun Abah pegang tangannya begini. Bukan mesra cung. Saya pegang tangan Umimu ini bukan karena saya mesra. Kalau saya lepas, habis ditunjuk semua nanti. Tarhib, kita menyambut Ramadan. Kita senang dengan Ramadan, bulan ampunan Allah, bulan rahmat, bulan kasih sayang dari Allah, bahwa siapapun yang mau bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosanya. Siapa yang bersedekah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan kebaikannya. Siapa orang yang mau berzikir di bulan Ramadan, pahalanya Allah tambah. Siapapun yang mau beramal saleh di bulan Ramadan, Allah tidak akan pernah menolak doa seorang hamba selama berada di bulan Ramadan, selagi dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya merasa sangat berbahagia pagi hari ini, dan jarang-jarang saya pengajian pagi. Saya jarang pengajian pagi karena walaupun setiap hari selama kurang lebih 2 bulan saya putar pagi, saya putar sore, malam, sampai begitu hampir setiap hari, dan jarang-jarang saya ceramah itu pagi, Pak. Sebenarnya saya nggak mau, saya bilang sama yang ngatur jadwal saya, Cung, kalau bisa pagi-pagi jangan dikasih jadwal pagi karena saya masih ngantuk. Dia jawab, enggak apa-apa, Bah, sekali-sekali, lagian panitianya janji kalau Abah mau ceramah pagi amplopnya 5 gitu. Ah, maka saya datang nih. Iya kan Ustadz Yakub? Jangan nak bual. Lah kenapa kita harus bahagia, Pak? Jadi muslim itu harus bahagia. Jadi muslim itu harus senang. Jadi muslim itu harus gembira. Dipanggil oleh Allah untuk salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, saya dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Saya tanya, beliau ini sudah lama bekerja, udah belasan tahun. Kira-kira kalau dipanggil sama direktur senang apa tidak? Senang. Kalau dikasih uang sama direktur senang? Abang dipanggil sama pimpinan senang? Dipanggil sama pimpinan senang? Tapi panggilan dipecat senang juga? Ini loh, kita dipanggil sama pimpinan, orang yang paling kita hormati aja kita senang. Gimana kita dipanggil oleh Allah tidak senang? Ini saya dengar tadi ini, Masjid Kota Raya ini setiap sholat subuh penuh sampai keluar. Jamaah kita penuh sampai keluar, maksudnya sholat di luar semua. Loh Pak, ngeri saya ngeliatnya, ngeri saya dengarnya, Pak. Di Turki itu, kita kasih contoh, jangan di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu memang nggak putus-putus. Di sebuah negara Eropa yang negara mayoritas Muslim, namanya Turki itu. Kenapa di sana penduduknya itu Allah berikan rezeki yang berlimpah, diberikan kekayaan yang tidak habis? Karena mereka selalu rajin sholat berjamaah, lebih-lebih sholat subuh. Sampai di masjid-masjid seluruh Turki itu, saking penuhnya masjid, mereka sholat di tepi-tepi jalan hanya untuk sekedar sholat berjamaah. Kadang sholat di mobil, kadang sholat, ada yang degil, yang lucu, sholat di atas sepeda motor, enggak jatuh, enggak. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Allah. Allah sudah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, janji Allah, dan jika seandainya penduduk komplek Kota Raya, seandainya penduduk Pontianak, seandainya penduduk seluruh dunia beriman kepada Allah, percaya kepada janji-janji Allah, barang siapa yang beramal saleh Allah akan berikan kebaikan, dan barang siapa yang melakukan keburukan pun Allah akan memberikan hal yang sama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan jika seandainya penduduk sebuah negeri beriman kepada Allah dan kemudian bertakwa kepada Allah, la fatahna alaikum barakatim minas sama, maka niscaya Allah akan membukakan pintu barakah dari langit, Allah keluarkan barakah dari bumi. Walakin kadzabu,
Tetapi mereka tidak percaya itu, kata Allah. Mereka mendustai itu. Dipanggil datang ke masjid, nyaman tidur. Salahnya juga kadang-kadang yang tukang adzan. Yang tukang adzan mana di sini? Yang tukang azan subuh? Merangkap juga. Abang berdua, ustadz berdua. Hah? Jangan nak saling tunjuk. Yang jelas yang mana lo? Gantian. Hati-hati azan subuh bang. Biasanya kalau azan di masjid itu di mana-mana kota nih, yang tukang azan kalau undak umur 50, 60. Kasihan. Subuh buta datang ke masjid. Nyampe ke masjid celengak-celengok tak ada orang. Nak nunggu yang lain, siapa nak ditunggu? Ujung-ujungnya azan seorang, kasihan. Usia sudah sepuh, suara bergetar. Macam mana jamaah mau makin bangun, makin tidur dibuatnya. As-salatu khairum minan naum. Kasihan bang. Ganti sama yang muda, tapi nadanya dirubah. Jangan seperti yang dulu-dulu. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus dari tidur. Tidur semua jamaahnya. Mulai besok subuh ganti. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Biarkan dia anak kecil main tak apa-apa. Yang saya takut bapaknya main di masjid nih. Anak kecil tak apa-apa pak. Yang penting tidak bawa najis. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau masjid Kota Raya nih makin diperbagus azannya makin nyenyak dia punya tidur. Oh kalau gitu ganti nada. Nadanya agak keras sedikit biar orang bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Yang penting jamaahnya bangun. Belum bangun juga Pak Ustadz, apakah boleh kami ganti? Seandainya azan subuh kami tambah sikit ya. Tambah macam mana? Biar jamaah datang semua. Yang sholat di masjid Kota Raya dapat 500.000. Penuh masjid kita pak. Jamaah subuh jam 1 udah nunggu depan pintu dia. Itulah manusia. Kalau janji Allah nggak percaya, tapi kalau bukti langsung percaya. Karena memang sebenarnya manusia adalah tipe yang gampang lupa kepada janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa azan itu 5 kali? Untuk mengingatkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Kalau kita ngerasa kita butuh kepada Allah, datangi Allah baik-baik. Masih enak Allah memanggil kita dengan adzan. Masih bagus Allah memanggil kita dengan suara-suara muadzin yang indah. Khawatir Allah memanggil kita dengan musibah. Khawatir Allah memanggil kita dengan bencana. Apakah Allah berhak? Allah berhak. Saya sering katakan kepada jamaah saya, kalau kamu berangkat bekerja tapi kamu lupa sholat sebelum bekerja, atau ketika kamu bekerja kemudian kamu melupakan sholatmu, sebenarnya engkau tidak sedang meminta rezeki Allah, engkau sedang merampok Allah. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan bumi dengan segala isinya, silakan dinikmati kata Allah. Tapi kamu ingat siapa yang menciptakan ini semuanya? Allah tidak butuh disembah. Disembah apa tidak disembah, kedudukan Allah tidak naik, tidak turun. Apakah karena jamaah Kota Raya rajin nyembah Allah kemudian derajat Allah naik? Tidak ada masalah bagi Allah. Atau seandainya seluruh dunia tidak menyembah Allah, apakah derajat Allah turun? Tidak ada masalah bagi Allah. Karena Allah qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Allah tidak butuh makhluk, makhluklah yang butuh kepada Allah. Kalau kita ngerasa sedang butuh kepada Allah, datangi Allah dengan baik, maka Allah akan memberikan segalanya dengan lebih baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki segalanya. Tapi kalau hubungan kita sudah tidak baik dengan Allah, bagaimana mungkin Allah akan memperbaiki semuanya? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, fa wallahi, wahai Ali bin Abi Thalib, demi Allah,
La ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Kalau ada satu orang yang beriman kepada Allah, nih yang hadir 150 orang, tiba-tiba ada satu yang beriman kepada Allah gara-gara acara ini. Namanya lupa saya tadi, Bang Erwin. Karena Bang Erwin dan jamaah lain membuat acara, adakan acara Isra Mi'raj, tiba-tiba ada satu orang yang beriman kepada Allah, satu saja. Maka pahala yang Allah siapkan untuk Bang Erwin dan seluruh jamaah sama bahkan lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta merah yang paling mahal. Menunjukkan apa? Bahwa kita beramal, kita berbuat, kita ibadah butuh ilmunya. Salat penting dan sangat wajib, tetapi yang tidak kalah penting dan wajibnya adalah belajar tentang ilmu salat. Banyak orang yang salat tapi kemudian tidak tahu ilmunya. Apakah Allah akan menerima? Iya, selagi memang sudah belajar tetapi tidak pandai. Ketika dia belajar tentang ilmu salat tetapi dia sulit, maka lebih baik dia salat berjamaah, karena salat berjamaah janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi mengingatkan bahwa salat berjamaah lebih baik dibandingkan dengan salat sendirian. Salat sendirian belum tentu diterima, tapi kalau salat berjamaah pasti diterima. Pahalanya 27. Kalau berjamaahnya 27, maka kemudian yang salat berjamaah di masjid Allah lipat gandakan kebaikannya 25. Bang, 27 kali 25 berapa? Abang ini tinggi besar tapi kalian tak tahu pula. Bang Erwin, 27 kali 2, jangan ambil kalkulator. Allahu Akbar, jamaah apa namanya ini? Nih Pak, kebaikan sholat berjamaah, nanti ketemu di masjid, masuk ke masjid bertemu dengan sahabat dan saudara. Ada yang ribut, kenapa? Ngapain sholat, habis sholat kemudian salaman? Nabi dulu kalau sholat berjamaah habis sholat tidak salaman. Pak, dengerin. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Barang siapa dua orang muslim bertemu, dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabatan tangan, melainkan Allah akan mengampuni mereka berdua sebelum berpisah dari pertemuan. Masuk surga itu mudah, masuk surga itu gampang, tapi masuk neraka juga tidak kalah gampangnya. Orang itu kalau ibadah nggak usah diprotes-protes mulu, Pak. Orang mau datang sholat berjamaah ke masjid itu udah luar biasa. Ini sekarang sudah mulai banyak. Mohon maaf, saya hanya sekedar mengingatkan. Kalau kita mau sholat, imam biasanya mengingatkan, istawu wa tarasu wa suddul khalal, atau sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min iqamatis salah, atau istawu wa tarasu wa la takhtalifu. Yang saya maksud tadi, sebenarnya imam yang biasa jadi imam Ustadz Yakub ya. Ustadz Yakub menoleh ke belakang, lihat jamaahnya untuk memastikan apakah sholat saya lama atau sebentar. Apakah bacaan yang saya baca panjang atau pendek? Karena suatu saat Nabi pernah mempercepat sholatnya hanya karena mendengar seorang anak bayi yang sedang menangis. Rasulullah berpikir mungkin anak ini ibunya sedang dalam keadaan sholat berjamaah bersamaku di belakang dan dalam kondisi haus, maka Nabi mempercepat sholatnya. Cuma beda dengan sholat di kampung kita. Kalau sholat di kampung saya Pak, di Siantan sana, kalau sholat tarawih banyak imam pesanan. Yang banyak laku tuh kecepatan imam 380 km per jam. Macam pelor dia sholat tuh. Bingung saya nengok. Tanya dengan murid saya, sering-sering mundur Pak. Mundur saya macam nih, habis dengkol nanti ini.
Maka kata Nabi, lihat ke belakang sambil mengucapkan istawu wa tarasu wasuddul khalal, luruskan rapatkan saf salat kalian, wasuddul khalal, saling menyentuhkan bahu kalian, bukan menyentuhkan kaki. Dengar ya, menyentuhkan kaki macam mana Pak Ustaz? Allahu Akbar. Saya mohon maaf, saya jelasin ini fikih Pak. Kalau begini berarti posisi kaki lebih lebar dibandingkan dengan posisi bahu. Nabi yang mengatakan saling bersentuhan bahu, bukan bersentuhan kaki. Kena kawan yang sebelah begini, aduh, sakit hati dengan kawan sebelah. Maka ngaji itu penting. Ada lagi nama takbir bergulung-gulung. Allah. Oh, ada. Allahu Akbar. Takbir bergulung nama. Nama ke takbir bersiku. Allahu Akbar. Ada. Jadi ada orang pernah habis solat manas dengan saya. Bah, marah aku dengan solat berjamaah sini. Ngapa pula? Sebelah aku tu dia takbir tu Allahu Akbar. Macam mana? Kalau kau sakit hati kau balas. Caranya kau takbir juga Allahu Akbar. Gini kan dia. Tuman je pula. Maka orang solat tu butuh ilmu Pak. Jangan main air solat. Ya, kalau perbedaan-perbedaan secara fikih, perbedaan furu'iyah, perbedaan yang biasa itu enggak usah dipersoalkan. Maka kata Nabi, sawwu sufufakum wa la takhtalifu. Luruskan saf kalian, rapatkan barisan salat kalian, wa la takhtalifu. Jangan berselisih terus. Ada juga berselisih gara-gara tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang at-tahiyyatul ada yang baru lagi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu. Ada enggak usah diributin. Kalau memang Anda pakai yang begini silakan, pakai yang begini boleh, selagi masih ada dalil yang membenarkan pakai. Tapi jangan habis sholat udah ribut, gagal begini sama yang begini. Pernah kejadian bapak ini suka nampak bapak yang sering kejadian nih. Iya kan, tahu saya gini. Saya pernah ada murid 2 orang polisi. Ada anggota enggak di sini? Ada ya. Saya punya murid 2 orang polisi ini datang ke rumah ngadu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Kami ini habis sholat jamaah tadi. Terus kami ini ribut, minta kejelasan hukum, dalilnya macam mana. Macam mana kita sholat? Saya ini ditegongan kawan. Saya ini kan tahiyat begini. Kawan saya ini sholat sebelah saya, malah medam dia punya telunjuk tu. Jadi macam mana lah? Itulah maka kami ini ke sini minta penjelasan hukum. Jadi macam mana? Begini bah, apakah betul tahiyat saya begini? Apakah betul yang begini? Oh, ini adalah riwayat dari sahabat Ibnu Umar ketika melihat Rasulullah sedang salat, fataharraka, maka kemudian Rasulullah menggerakkan apa? Jarinya. Kalimat taharruk ini dimaknai berbeda oleh beberapa sahabat. Ada yang memaknai menggerakkan, ada yang memaknai menggerak-gerakkan. Yang benar yang mana? Insya Allah keduanya benar. Yang tak benar yang tak solat-solat. Tapi kami ini nih bah, tak usah beribut. Tapi begini bah, saya nih memang menggerakkan tangan begini. Tapi kawan saya ini salah. Salahnya macam mana? Habis salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia ngusap muka. Awak tak ada. Yang menggerak-gerakkan tidak mengusap muka, yang menggerakkan begini mengusap muka. Jadi berdebat dia. Aku tuh sebenarnya tak mau ngusap muka habis salam.
Cuma kepala aku ni pusing nengok tawangan kau berputar, kata dia. Malah mau tanya tangan kau ni. Aku pusing, aku ngusap gini, kata dia. Nah, ini kan lebih parah lagi perdebatannya, Pak. Sudahlah, yang menggerakkan benar, yang menggerak-gerakkan benar, yang mengusap wajah. Rasulullah pernah mengusap wajah karena di suatu waktu Rasulullah itu sholat. Kalau kita sholat sekarang pakai karpet. Sholatnya Rasulullah dengan sahabat di Madinah sebelum dibangun menjadi masjid yang bagus, Rasulullah itu lantai Masjid Nabawi itu lantainya dari pasir dan batu. Rasulullah ketika sujud kemudian mengusap wajahnya untuk menghilangkan pasir dan batu yang ada di wajah Nabi. Tapi sekali waktu Rasulullah ketika sholat di masjid yang lebih bagus, Nabi tidak mengusap karena tidak ada pasir dan batu yang menempel di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biar nggak berdebat terus masalah sholat, Pak. Ada yang ribut masalah turun dari ruku, tangan duluan, ada yang lutut duluan. Saya jelasin biar nggak ribut terus ini. Dari mana orang yang sholat tangannya duluan ketika turun ke sujud? Turun sujud pakai tangan. Itu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, melihat Rasulullah sholat ketika turun ke sujud dari ruku, tangannya dulu baru lututnya. Tapi ada sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr melihat Rasulullah turun dari ruku ke sujud menggunakan lututnya. Yang turun ke sujud pakai tangan boleh, yang turun ke sujud pakai dengkul duluan boleh. Yang tak boleh yang ketiga, sujud langsung kepalanya, nunjam dia ke bawah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kenapa saya jelasin ini? Karena selama ini kita rajin berjamaah sholat ke masjid, tapi rajin juga ribut habis sholatnya. Ini tak penting ya. Yang penting bagaimana kita meningkatkan ibadah amaliyah sholat berjamaah kita. Setelah itu nanti selesai sholat berjamaah, tak perlu lagi ribut. Yang mau salaman sila, yang tak mau salaman sila. Ada dua pendapat yang berbeda. Kalau memang bertemu itu jarang bertemu kemudian dia salaman, itu boleh. Tetapi kalau hampir setiap waktu bersalaman, jatuh kepada makruh. Itu saja, tidak jatuh kepada haram. Paham? Kalau sudah paham berarti ceramah saya sudah selesai. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berbahagia. Kita mesti bangga, Pak. Karena umat Islam ini persatuannya luar biasa. Tinggal bagaimana persatuan di antara umat semakin dieratkan, semakin dikuatkan, kemudian menghilangkan perbedaan-perbedaan itu penting. Jangan sampai karena perbedaan yang ada di antara kita kemudian kita ribut. Jangan hanya karena perbedaan pendapat membuat kita tidak sepakat bagaimana memenuhi masjid ini. Masjid ini sudah bagus, sudah ada rencana ke depan, insya Allah ditambah lagi ya. Iya, tapi memang nanti kalau nak bangun masjid tuh, panitia masjid memang harus sabar, Pak. Karena banyak tipe jamaah. Model jamaah ini banyak macam, banyak ragam. Ada yang datang, Pak Ustadz bangun masjid. Iya, kalau gitu saya sumbang semen semua. Ada yang datang saya batako, Pak Ustadz. Ada yang datang saya besi, Pak Ustadz. Ada yang datang saya sumbang makanan, Pak Ustadz. Ada yang datang, Pak Ustadz, saya sumbang upah. Ada yang datang sumbang tenaga. Yang terakhir yang tak lucu, tak ada nyumbang apa-apa, langsung marah. Ngapa bengkok masjid nih? Ada banyak macam tu. Serah kau lah mat. Udahlah, kau tak nyumbang, kau tak bantu tenaga, kau tak bantu ide, jangan nak repetkan orang yang sedang kerja. Masih untung kau tak disimbau dengan semen mat deh. Ya Allah, tapi makanya jadi panitia masjid, jadi takmir masjid harus sabar, harus ikhlas. Memenuhi masjid itu tidak mudah, membangun masjid itu gampang, tetapi membangun jamaah itu sulit. Karena hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa dan hatinya yang selalu terkait kepada masjid yang akan mampu memenuhi masjid ini. Tapi yakinlah atas bantuan dan izin dari Allah, atas kebersamaan kita, insya Allah ke depan Masjid Jami' Qataraya akan semakin ramai, akan semakin barakah, akan semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kenapa kita butuh ngaji? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah yang Allah turunkan ke dalam hati setiap mukmin. Yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari jaga persatuan, jaga kebersamaan umat. Lebih-lebih menjelang Ramadan, mari kita tingkatkan amaliyah dan ubudiyah kita. Kemudian karena ini insya Allah di sini salat tarawih ya. Salat tarawih berapa rakaat? 23 dengan witir. Itu baik. Kalau mau ngambil 4 atau 8 rakaat silahkan. Tinggal nanti ditambah di rumah masing-masing, itu juga boleh. Jangan sampai gara-gara mengambil sholat yang 20 rakaat ditambah witir 3 jadi 23, kemudian melupakan tumak ninah sholatnya. Ya, jangan sampai lupa tumak ninah, karena tumak ninah itu rukunnya sholat. Kalau tumak ninahnya tidak sempurna, tumak ninah itu artinya tenang sesaat, minimal seucapan subhanallah, itu tumak ninah. Saya cerita tadi itu memang sering kejadian Pak, karena memang kita tarawih ini dalam kondisi kenyang biasanya ngantuk, maka imam harus hati-hati ketika memimpin sholat. Jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Memang ada surah-surah yang memang dibaca dalam tarawih. Cara membaca Quran itu ketika jadi imam itu, cara membaca Quran kan ada 3, ada tartil, ada tadwir, dan ada hadar. Tartil itu bacaan yang pelan, dengan tajwid yang benar, dengan huruf yang fasahah, dengan suara yang indah. Karena perintah Allah dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Quran itu dengan bacaan yang tartil, bacaannya teratur, huruf-hurufnya tepat, tajwidnya bagus, hurufnya tidak muru'ah, hurufnya tidak tertukar. Seperti yang kita dengar di masjid-masjid yang baik, seperti ini yang tartil itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak mau dikencengin boleh. Sebab ada yang baca bismillah dengan suara yang jahar atau keras, ada yang juga yang sir. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan bacaan yang keras, keraskan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tartil. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Yang tak boleh yang 3, yang tadwir tadi yang di tengah. Yang ketiga hadar. Macam mana hadar? Hadar ini paling banyak imam tarawih, dan ini paling laku di Siantan Pak. Saya jadi imam di sana, mamak-mamaknya balik duluan Pak. Macam mana yang hadar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, itu banyak tuh. Itu pasti laku itu. Ya Allah, sujud dengan ruku tak nampak. Mana imam nih? Begulung-gulung nih punya sholat tuh. Ya Allah. Khawatir jatuh kepada haram. Kalau imam seperti saya tak laku di Santan Pak. Asal saya takbir di Masjid Jami' At-Taqwa, Jami' Al-Ikhlas, Al-Ihsan, Allahu Akbar. Ibu di belakang balik gitu. Ya Allah, kita ini salat menghadap Allah Pak. Tapi juga jangan kebangetan. Gara-gara baru keluar dari pesantren, makmum yang jadi korban. Pernah saya ada cerita, hati-hati Ustadz Yakub ya. Ada imam yang memang hafid Quran, makmumnya tinggal 2, yang satu pintar, yang satu oon. Jadi Ustadz Yakub mimpin sholat maghrib, surah pertama yang diambil itu Al-Baqarah. Surat yang diambil pertama itu Al-Baqarah. Berapa juz? 2,5 juz. Kalau yang husuk tadi nyaman, tenang dia. Kasihan yang di sebelah.
Dapat masuk juz kedua, kaki sebelah diangkat begini. Yang Oon nak ngomong takut dimarah, tak ngomong nanti kesal kata dia kan. Lama-lama tak tahan dia, nyolek sama jamaah yang pintar. Bang, surat apa nih bang katanya. Bang, surat apa katanya. Karena ditanya surat apa, yang husuk ni marah dalam hati. Apa? Solat tak boleh ngomong katanya. Itu abang ngomong ini. Jadi bercakap berdua pula. Aku ni cuma jawab je. Macam mana lah bang kata dia. Surat apa bang? Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah ni bang? Sapi betina katanya. Batin dalam hati, ya Allah, sapi betina jak panjang. Apa ge sapi jantan gitu. Dah selesai. Rakaat pertama selesai. Rakaat kedua ayatnya pendek. Al-Fil. Al-Fil itu kan surat gajah. Padahal Al-Fil itu pendek. Berhubung Oon ni tak tahu, suka nanya, bang, yang ini apa Al-Fil? Apa Al-Fil bang? Gajah. Yang Oon jawab, aku balik bang. Enggak, karena dalam hati batin, yang sapi yang panjang apa gajah. Balik itu dia. Ini salat kalau tidak tahu ilmu. Maka imam juga harus tahu siapa makmum. Makmumnya seperti apa, imam harus tahu. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Disesuaikan saja. Apalagi kita salat di tengah masyarakat kota seperti ini yang selalu sibuk dan sibuk. Tahu bacaan awak itu bagus, tahu kalau awak itu pandai atau hafal Quran, tapi tengok-tengoklah di belakang, takut kejadian sapi betina nih. Ini penting para jamaah. Maka membangun salat berjamaah tidak saja ditentukan oleh imam yang baik, tapi juga ditentukan oleh makmum yang baik, agar nanti berlangsungnya salat berjamaah itu menjadi baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita menemukan orang-orang yang salat tapi dia tidak sabar dalam salatnya. Sering kita menemukan orang salat tapi dia terburu-buru dalam salatnya. Bang Yono, kalau duduk di kopi aming tahan berapa jam? Tak balik-balik. Tapi kalau kita masuk masjid 10 menit lama rasanya. Padahal kita ini berada di masjid ini adalah tempat yang terbaik di muka bumi. Duduk di masjid itu pahala. Beribadah di masjid Allah lipat gandakan dibandingkan ibadah di tempat lain. Kenapa kita begitu sulit untuk masuk masjid? Kenapa begitu susah kita berlama-lama di masjid? Padahal sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk ke masjid, sahabat itu merasa dalam keadaan yang sangat membahagiakan. Kadangkala kita masuk masjid tapi terpaksa. Coba tengok nanti hari Jumat, penuh masjid. Tapi waktu imam naik khutbah masih mendeng. Ini kadang dah ujung lah, waladhdallin. Baru datang semua. Padahal janji Allah itu bukan untuk orang yang terakhir. Janji Allah itu untuk orang yang datang duluan. Maka bersabarlah dalam salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maka kata Allah, jadikan salat dan kesabaran itu sebagai penolong.
Yang punya masalah, ambil wudhu, sholat. Yang sulit dalam pekerjaan, ambil wudhu, sholat. Yang bermasalah dengan istri, ambil wudhu, sholat. Yang bermasalah dengan anak, ambil wudhu, sholat. Yang bermasalah dengan tetangga, ambil wudhu, sholat. Sabarlah, kata Allah. Karena orang sholat ya memang harus sabar. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sholat itu berat. Sholat itu bukan perkara ringan. Maka seluruh amal-amal ibadah kita yang lain tidak bakal dihitung oleh Allah kalau di dalamnya tidak ada sholat. Sebanyak apapun sedekah kita, sebanyak apapun dan seperti apapun ibadah yang lain, tapi di dalamnya tidak ada salat, jangan pernah berharap ibadah itu akan diterima oleh Allah. Salat itu berat, kata Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk dalam salat? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk dalam salatnya, dia punya kesadaran mutlak bahwa dia sedang menghadap kepada Allah. Dia sedang bertemu dengan Allah. Kita salat sedang bertemu dengan Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu. Kita berjanji kepada Allah, inni wajjahtu. Ya Allah, saya Erwin, ya Allah. Aku hadapkan diriku kepadamu, ya Allah. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Zat yang membentangkan langit dan bumi. Hanifa, hatiku bersih, ya Allah, lurus, muslimah, patuh. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak tergolong kepada orang yang musyrik. Maka salat yang dibangun dengan kesadaran hati bahwa kita sedang menghadap kepada Allah, maka kita akan khudu, menundukkan hati, menghilangkan kesombongan. Kenapa kita sunnah itu salat menghadap ke tempat sujud? Karena pada akhirnya kita akan kembali ke asal kita. Mana asal kita? Tanah. Hidup kita kan tidak lama. Hidup kita kan sebentar. Ini mungkin yang paling sepuh di masjid ini, yang saya tengok mungkin Abah. Umur berapa? Oh, pantasan sudah meninggalkan dunia hitam. Udah putih semua janggot itu. Abah 50 juga. Wah, lebih tua beliau nih. Hati-hati, ini mau hati-hati nampak nih. Lah malaikat nggak tanya. Yono, jangan senang-senang dulu. Malaikat nggak ngabsennya pakai urutan, Pak. Ngacak malaikat mah. Malaikat nggak pernah nanya abjad, ABC, enggak. Kalau pakai ABC yang paling terakhir saya. Tuh Zen Musin, huruf Z paling ujung. Tapi kan Allah nggak nanya itu. Tuh ada miliaran manusia yang ada di alam kubur berkata kepada Allah, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau tak percaya sekarang datang ke kuburan, tanya. Pak, apa permintaan Bapak? Tada, aku cuma mau balik lagi ke dunia sebentar aja. Karena itu permintaan mereka kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku waktu sebentar saja. Fa asaddaqa. Hal pertama yang akan dilakukan oleh ahli kubur, dia akan bersedekah. Wa akum minas salihin. Aku berjanji akan menjadi orang saleh. Aku mau salat, aku mau sujud, aku mau zikir, aku mau melakukan amal ibadah yang lain. Tapi Allah menjawab, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktu kematian kalian, tidak bisa dimajukan pun tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sesaat, kata Allah. Maka dalam sholat harus ada kesadaran mutlak. Iya ya Allah, hidupku sebentar. Siapa tahu dan boleh jadi sholat subuh kita tadi pagi adalah sujud kita yang terakhir kepada Allah. Atau jangan-jangan nanti sholat kita zuhur adalah zuhur kita yang terakhir. Atau boleh jadi duduknya kita di masjid ini, Bang, namanya siapa? Bang Eko, anak sulung ya. Kok Eko? Kok mestinya Eko anak pertama ya, kok anak ke-6 ini? Siapa tahu Bang Eko hari ini adalah pertemuan abang yang terakhir di masjid ini. Amin, jangan aminkan Pak.
Dan kita akan tidak tahu. Maka ketika datang ke sebuah majelis, datangi itu dengan hati yang gembira. Masuk masjid harus penuh dengan kegembiraan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah berikan waktu aku datang ke masjid ini ya Allah. Kalau bukan karena izinmu tidak mungkin aku datang ke sini ya Allah. Berhubung waktunya sudah habis, maksudnya lanjut gimana Pak? Gini, kita memang jarang ketemu, tapi kita sering bertemu dalam doa. Maka Islam itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk saling mendoakan antara satu sama lain. Saya memang jarang ketemu dengan Bapak, Bapak pun jarang ketemu dengan saya. Tapi saya yakin dan percaya kita saling bertemu dalam doa. Bapak masuk ke masjid berdoa kepada Allah, Allahumma gfir li jami'il muslimin wal muslimat. Bapak berdoa, ya Allah, ampunkan saudara kami muslim laki-laki dan perempuan. Boleh jadi yang sedang Bapak doakan itu orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Lagi nyekek botol, lagi main kepiting. Jangan ketawa Ustaz. Apal betul beliau nih. Main kepiting kena udang, main kolok-kolok, main koncang. Maka saya sering ingatkan, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Karena ketika saya masuk masjid, saya doakan saudara, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya masuk masjid, saya doakan Bapak, ya Allah, berikan kasih sayang umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin pada saat itu kita dalam keadaan tidur. Kita tidur, kita dapat doa dari orang. Boleh jadi kita sedang bermaksiat kepada Allah, tapi di tempat lain ada orang yang mendoakan kita agar Allah memberikan hidayah untuk kita. Itulah indahnya Islam, itulah mulianya Islam, itulah bahagianya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membaca salawat, sebab kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nanti di akhirat, tempatnya yang paling dekat denganku, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan Rasulullah mengatakan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, selepas Allah menciptakan Adam, silakan lihat dalam Mustadraknya Imam Baihaqi, Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah. Kalau bukan karena kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin aku menciptakanmu wahai Adam, dan tidak mungkin aku menciptakan surga. Kalau Adam tidak diciptakan, Allah tidak menciptakan Sis. Kalau Sis tidak diciptakan oleh Allah, tidak turun sampai kepada Nuh, tidak sampai kepada Idris. Kalau Idris tidak diciptakan, tidak ada Nuh. Kalau Nuh tidak diciptakan, tidak ada anak-anak Nuh yang melahirkan kita, sebagaimana yang dibacakan oleh ayat tadi. Karena kita ini termasuk keturunan Nabi Nuh, tapi dari garis anak laki-laki yang bernama Ham. Ada 4 anak Nabi Nuh. Yang pertama Kan'an mati tenggelam. Yang kedua namanya Syam, yang melahirkan bangsa-bangsa besar, yang tinggi besar termasuklah bangsa-bangsa Arab yang disebut dengan bangsa Semit. Yang kedua namanya Yafis. Yafis ini melahirkan keturunan-keturunan bangsa-bangsa yang ada di Afrika. Kita nih, yang kecil mungil, yang mata sipit, yang kulit macam sawo busuk nih, yang hidung minimalis, kita nih itu keturunan dari Ham bin Nuh. Berarti apa? Kalau Adam tidak diciptakan, tidak turun kepada Nuh. Kalau Nuh tidak diciptakan, tidak ada yang namanya Ham. Tidak ada Ham, tidak ada orang yang namanya orang Indonesia yang ada pada pagi hari ini. Berarti kita patut bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barakah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada kita pada hari ini. Yang paling terakhir tadi saya cerita tentang Yakub. Ini kebetulan ini masih dalam suasana Isra dan Mi'raj. Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Ishak itu anaknya Ibrahim. Kenapa disebut Yakub? Kenapa Yakub itu disebut dengan bapaknya Bani Israel? Nah, ente ini bapaknya Bani Israel nih. Yakub itu Allah gelari dengan Ezrael. Ezra itu bahasa Ibrani, Pak. Karena kebetulan saya penutur sejarah.
Ezra itu kekasih, El itu Allah dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani Allah itu El. Dalam bahasa Aramaik dibaca ilah, iluh, ilohim, ilah. Tapi dalam bahasa Arab Allah. Yakub punya anak 12. Yusuf bersaudara. Yusuf bersaudara itu 12. Kenapa disebut Israel? Karena Yakub ini senang berjalan pada malam hari. Terambil dari kata saral laili, berjalan pada malam hari. Tapi kalau istrinya Pak Yakub nengok suami suka kelayapan malam, itu bukan barang aneh. Karena memang arti Israel itu suka kelayapan malam. Oh, selamat ya. Yakub punya 12 anak, Yusuf bersaudara. Salah satu abang Yakub yang bernama Yahuda. Abangnya Yusuf yang saya maksud. Abangnya Yusuf bernama Yahuda. Yahuda melahirkan keturunan-keturunan kemudian diambil menjadi nama agama Yahudi. Abangnya Yusuf lagi bernama Lewi. Lewi punya anak laki-laki bernama Imran. Imran melahirkan 2 orang nabi yang bernama Musa dan Harun. Jadi Yakub ini bapak moyangnya Bani Israel. Itu cuma Yakub, bukan ente ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Walaupun saya sampaikan ini banyak ketawa, banyak guyonnya nih Pak, menghilangkan rasa lapar di perut sebenarnya nih Pak. Tapi saya yakin dan percaya walaupun sedikit mungkin ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah wataniyah yang ada di masyarakat, khususnya yang ada di komplek kota raya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, walaupun itu sedikit dan sebentar. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan mutlak datangnya dari saya pribadi. Terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh panitia jika apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.